warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di ruang kelas, ruang fokus di bimbel kita. Hari ini kita akan belajar tentang eh, calon pegawai dengan perjanjian kerja. Eh, Tadi pagi kita mulai dengan ada yang bimbel untuk CPNS, sore ini kita CPPK. Eh, Bapak Ibu sekalian, eh, 1 jam lebih ke depan kita akan dibersamai oleh mentor kita yang sudah hadir. Namun sebelum memulai, kita pertama-tama mungkin kita sama-sama eh, membaca basmalah bagi yang beragama Islam. Semoga pembelajaran kita pada sore hari ini berjalan lancar. Kita dapat bekal untuk persiapan ujian CPPK besok. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingatkan kembali tentang aturan di webinar kita. Yang pertama, Bapak Ibu selama pembelajaran harap menggunakan nama asli di akunnya, akun Zoom-nya. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian harap mematikan mikrofonnya, tidak bersuara selama pembelajaran, itu karena mengganggu tentu penyampaian materi. Jika nanti masih ada yang eh, berisik atau ribut pada ruang webinar ini, mungkin kami akan kick keluar agar pembelajaran kita bisa menjadi lancar. Yang ketiga, selama pembelajaran berlangsung, nanti sepenuhnya akan dipimpin oleh mentor. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau belum disilahkan bertanya, jangan bertanya agar penyampaian materi kita ini bisa berjalan lancar. Nah, nanti akan diberi kesempatan oleh mentor boleh bertanya apa tidak. Yang kemudian nanti jangan lupa di akhir acara para peserta untuk mengisi link absensi yang akan kita share. Dan selanjutnya saya ingin memperkenalkan narasumber atau mentor kita pada sore hari ini. Yang sudah hadir ada Ibu Rafrianika SAP MAP. Background beliau, um, riwayat pendidikannya pertama S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian riwayat S2-nya di Setia Lembaga Administrasi Negara, mengambil program studi manajemen sumber daya aparatur. Jadi sangat tepat untuk berbicara pada sore hari ini. Riwayat pekerjaan beliau, ini ada 3 satker yang pernah beliau eh, tempat bekerja. Yang pertama, beliau pernah di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI menjadi auditor kepegawaian terakhir. Kemudian di UPT Asrama Haji Embarkasi, Asrama Haji Pondok Gede, itu analis kepegawaian ahli muda. Kemudian saat ini beliau sehari-hari di Lajenah Pentasihan Mushaf Al-Quran LPMQ Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia dengan jabatan analis SDM aparatur ahli muda. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, beliau juga punya akun TikTok. Jadi Bapak Ibu yang punya akun TikTok wajib follow beliau, Rafrianika di TikTok. Dan di TikTok itu banyak sekali informasi yang beliau sampaikan, baik itu tips, kunci, dan juga informasi-informasi terbaru seputar penerimaan CPNS dan juga CPPK. Jadi sekali lagi yang punya akun TikTok, silakan follow. Mungkin Bapak Ibu nggak punya, tapi anak atau saudara atau keponakan punya, boleh di-follow agar nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Baik, saya tidak lama-lama memberikan kata pengantar. Saya langsung persilakan kepada eh, host apa narasumber kita atau mentor kita untuk menyampaikan materi. Silakan Mbak Ika. Baik, terima kasih ah, Bang Moderator, Bang Naib. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada para peserta di Bimbel Ruang Fokus yang sore ini mungkin harus apa ya eh, lebih fokus ya, karena sore itu biasanya kurang fokus. Jadi kita bertemu di bimbel ini emang harus fokus dulu seperti itu. Jadi bersyukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kenikmatan untuk bisa bergabung di bimbel ini. Dan ini alhamdulillah sudah yang kedua ya Bapak Ibu. Yang pertama itu udah minggu kemarin alhamdulillah antusias ya. Jadi langsung yang mendaftar itu 500 orang. Ya, meskipun yang sudah konfirmasi ke kami hanya 200, tapi yang jelas eh, ternyata teman-teman CP3K tuh butuh bimbingan seperti ada bimbingan di luar dari pekerjaan kita karena di dalam suatu kerjaan itu kan banyakkan tentang teknis layanan operasional ya, bukan bagaimana cara menjawab soal cepat dan tepat gitu ya. Baik, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Untuk P3K kali ini, kami itu fokus ke P3K jabatan pelaksana. Banyak pertanyaan, kenapa tidak diberikan yang jabatan fungsional? Ya, karena jabatan pelaksana ini didahulukan untuk tahun ini. Tahun kemarin sudah dihabiskan yang jabatan fungsional, meskipun masih ada sedikit sisa teman-teman pejabat fungsional. Baik, di sini rata-rata eh, apa pejabatnya adalah pelaksananya penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, lalu ada lagi pengelola umum layanan operasional, dan terakhir yaitu eh, apa? Terakhir itu administrasi perkantoran ada di sini ya. Jadi kita pertama kali harus mengetahui tentang teknis bagaimana layanan operasional itu. Jadi eh, saya stop dulu yang ini, yang di share itu sebaiknya kisi-kisi materi yang tanggal akhir November ya. Jadi memang Kementerian Menpan RB ini sengaja untuk share gitu di informasi tentang kisi-kisi P3K itu di akhir November pada pra pelaksanaan tes. Jadi cuma beberapa hari, H-1 ibaratnya. Apalagi teman-teman yang udah duluan yang minggu kemarin itu deg-degan ya. Maaf itu jangan dicoret-coret. Saya hapus ya. Mm-mm. Ya. Jadi ini ya Bapak Ibu, di sini ada namanya materi pokok soal SKB tahun 2002 CATP 3K 2024 yang terbaru bulan November nih, bulan November ya. Ini tak akhir November kemarin. Jadi teman-teman yang sekarang ini belum tes itu diuntungkan. Kenapa? Karena teman-teman itu sudah banyak prepare, lebih banyak prepare daripada teman-teman sebelumnya ya. Baik, kita lihat untuk di penata layanan operasional apa aja ya. Sekarang kita lihat penata layanan operasional. Nggak apa-apa ya. Pertama kali ini yang kita bahas dulu ya. Teman-teman penata layanan operasional, kisi-kisi yang dari Menpan RB yaitu pertama, melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional, lalu menyusun rencana layanan operasional, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian, dan mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Ya. Lalu setelah itu ada lagi namanya pengelola layanan operasional. Ya, ini teman-teman P3K pengelola layanan operasional yaitu menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional. Lalu yang kedua menyusun jadwal penggunaan peralatan layanan operasional. Yang ketiga memelihara dan merawat peralatan operasional sesuai dengan prosedur. Yang keempat mengoperasikan peralatan operasional. Yang kelima memperbaiki peralatan operasional sesuai prosedur. Selanjutnya di teman-teman operator layanan operasional. Ya, ini teman-teman operator layanan operasional. Yang pertama menerima dan memeriksa sarana dan prasarana. Ini ke arah sarana prasarana ya, BMN, barang milik negara ya. Lalu mencatat dokumen sarana prasarana pada lembar buku kendali untuk tertib administrasi. Setelah itu mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit kerja terkait. Lalu menginventarisasi sarana prasarana sesuai dengan prosedur.
lalu mengatur penggunaan sarana prasarana sesuai kebutuhan, mencetak kondisi sarana prasarana di lingkungan kantor, memelihara sarana prasarana, dan memberikan layanan permintaan peminjaman sarana prasarana sesuai dengan prosedur. Setelah itu ada namanya pengelola umum layanan. Pengelola, sorry, bukan pengelola umum, pengelola umum operasional maksudnya. Pengelola umum. Nah, ini pengelola umum operasional yaitu mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan yang diperlukan, membersihkan ruangan dan peralatannya, menyiapkan ruangan gedung lapangan untuk kegiatan kedinasan, melakukan perawatan terhadap peralatan mebel dan barang yang ada di lingkungan gedung, menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu, pimpinan lembaga dan pegawai, menyiapkan pengantaran barang dokumen dan mengirimkan barang dokumen sesuai dengan alamat tujuan. Nah, yang paling terakhir adalah pengadministrasi perkantoran. Ini teman-teman ada semua ya, pengadministrasi perkantoran. Yang pertama adalah memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi, lalu memilah dokumen sesuai dengan jenisnya, mengkelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya, mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya, menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur, dan terakhir melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan. Artinya, ini semua isi SKB kita akan pelan-pelan memberikan satu materi. Materi artinya pembelajaran bagaimana cara tepat dan cepat dalam memberikan, memahami atau mencermati suatu soal. Ya, yang pertama yang perlu teman-teman harus ketahui adalah eh, setiap dari kita, karena ini adalah pejabat pelaksana untuk di bagian administrasi, baik operator layanan, pengelola layanan operasional, pengadministrasi perkantoran, pengelola umum layanan operasional, penata layanan operasional, semua teman-teman ini di bagian jabatan pelaksana untuk administrasi, ya, bukan untuk hanya teknis saja. Tapi tetap aja teman-teman harus tahu teknis operasiannya seperti apa, pengoperasiannya ya. Nah, ini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, lalu PP RI Nomor 49 Tahun 2018 tentang P3K, lalu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, lalu Peraturan Pendayagunaan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana. Nah, ini kelas P3K layanan operasional harus menguasai ilmu komputer. Di sini teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin eh, apa ya, banyakkan teknis di lapangan ya, honorernya nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita harus tahu sistem sekarang, apalagi semua ujian tidak lagi seperti yang dulu, zaman K2 dulu ya, 2006 kan, 2016 ya, masih pakai urek-urek dulu. 2008, 2009 juga masih pakai urek-urek gitu kan, pakai pensil 2B ya. Sekarang udah nggak bisa Bapak Ibu. Semua udah baik CAT, apa tuh Bu? CAT, Computer Assisted Test. Siapa yang menggunakan itu? Instansi yang admin pusatnya adalah BKN ya, seperti itu. Nah, penguasaan bidang ilmu yaitu pertama mengetahui komputer apa operasional komputer ya, mampu menjalankan software kerja dan persyaratan yang umum digunakan. Lalu dalam pelayanan prima mampu mengetahui standar prima dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Tata kelola mampu mengetahui tata kelola pelayanan sesuai dengan undang-undang. Kalau di Pemda ada Perda, untuk di apa kecamatan ada wali kota ya, SK wali kota, SOP itu untuk masing-masing satker dan misalnya kalau Kementerian Agama itu ada PMA atau KMA. Itu menjadi standar aturan di masing-masing kementerian atau lembaga. Lalu setelah itu harus punya komunikasi, skill komunikasi itu harus baik memberikan pelayanan ke masyarakat. Interpretasi data dan pelaporan mampu menginterpretasi data dalam bentuk kuantitatif maupun visual dan bisa membuat laporan sesuai dengan apa ketentuan yang berlaku. Ya, jadi ini adalah capaian yang harus dilakukan sehari-hari pekerjaan tentang layanan operasional. Eh, Nah, ini ya, teman-teman mungkin udah tahu tentang pengoperasian komputer umum mulai dari software ya, hardware. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya ini PC, apa nih PC ini apa gitu kan. Ini terus apa ini ketahui ya, printer, ini mouse ya, keyboard ya kan, CPU. Ini pasti teman-teman tahu semua ini tentang ini.
Ini pengertian tentang CPU, RAM, hard disk ya, nggak perlu ya. Jadi teman-teman yang penting semua tahu tentang bagaimana cara mengoperasikan semua ini. Ya, jangan sampai tidak tahu karena nanti di BKN pun kita akan apa namanya seperti ini pakai cat ya CAT ya. Hmm. Nih seperti ini ya. Jadi ada pengelolaan surat masuk, ada pengelolaan surat keluar ya. Itu semuanya pakai Serikandi kalau di Kementerian Agama. Mungkin di kementerian yang lain juga sama ya. Apa tuh Serikandi? Ya surat menyurat. Artinya semua udah pakai tanda tangan elektronik. Tidak lagi seperti dulu manual, di stempel ya. Apalagi di scan, apalagi di ngeprint udah pokoknya paperless lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, evaluasi kinerja pelayanan, maksudnya pelayanan operasional ya. Ini di mana pejabat penilai kinerja mereview ya keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi pejabat penilai kinerja itu artinya atasan kita. Nanti teman-teman kalau sudah lulus P3K, amin, itu akan mengisi namanya SKP. Ya, teman-teman mungkin udah pada tahu ya PNS banyak bikin SKP itu maksudnya. Nanti ya, itu next aja. Akhirnya nanti teman-teman harus bisa eh, apa mengoperasionalkan sistem ini, elektronik kinerja, si ASN dan SIPEK. Intinya teman-teman kalau sudah menjadi P3K, itu bukan berarti sudah mendapat NIP, udah aman gitu. Tapi malah lebih banyak kerja keras, Bapak Ibu ya karena banyak sistem yang harus dikuasai. Kalau honorer kemarin itu nggak perlu masuk ke si ASN, nggak perlu masuk e-kinerja, nggak perlu apalagi simpek masukin data, nggak perlu, semua diurus oleh pengelola kepegawaiannya dan kasubagnya atau kabaknya seperti itu. Enak banget honorer itu sebenarnya, tapi karena sekarang P3K itu harus diangkat semua biar semua itu rata ya, semua itu rata, semua itu adil, makanya harus diujikan dengan sistem apa? CAT. Supaya kita menjadi Suaranya hilang. Ya, harap bersabar Bapak Ibu ya. Mungkin ada gangguan. Kita masih tunggu. Ya, Sekalian suaranya. bertanya, Pak, nanti di akhir dikasih materinya ya? Ya, si biasanya dikasih linknya nanti. Oke, siap. Ya, harap bersabar ya Bapak Ibu ya. Mau nanya juga, Pak. Halo? mohon Ya. maaf ya Bu, tadi sedang kelempar biasa jaringan. Gak apa-apa ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita ulang lagi tadi ya. Saya share screen. Mhm. Jadi Di, teman-teman ini P3K ini harus ada penilaian kinerja setelah sudah menjadi ASN ya. Dari sini mungkin teman-teman sudah memahami tentang alur bagaimana pekerjaan tentang penata layanan operasional, pengelolaan operasional ini tentang komputerisasi lah ya. Nah, setelah itu eh, kita bisa memberikan satu informasi tentang bagaimana soal-soal yang nantinya akan muncul, yaitu pertama soal teknis. Teknis layanan operasional. Teman-teman, contohnya di sini ada kompetensi pengelola layanan operasional. Ini saya share screen ya. Jadi you cannot start screen sharing while. Kenapa ya? ya ini ada yang share nih. Eh, eh, Oki Oki sorry ya. Fajarwati. Oki Fajarwati siapa ini? Oke. Oke, baik. Lanjut. Saya share screen ya, nggak apa-apa. Ya. Namanya banyak ya, Bu. Ini ratusan orang wajar ya. Jadi teman-teman ini seleksi kompetensi teknis P3K tahun 2024. Contohnya pengelola layanan operasional. Nggak apa-apa yang lain penata layanan operasional, operator layanan operasional ikut aja. Sama ini, mirip-mirip ya. Karena layanan operasional tuh mirip nih, mirip. Ini biodata saya ya, saya di Kementerian Agama. Sejak 2009 saya fokus di bagian kepegawaian. Yang ngurusin CPNS lah dari zamannya dulu masih urek-urek pensil 2B sampai CAT.
Nggak tahu nanti 20 tahun lagi apakah saya masih di kepegawaian dan saya ngurusin CPNS lagi. Lanjut, di pokok bahasan aja. Syarat pendaftaran seleksi P3K tahun 2004, mekanisme seleksi, tugas fungsi, dan kualifikasi kompetensi pengelola layanan operasional, dan soal-soalnya nanti kita bahas soal ya. Nah, syaratnya mungkin teman-teman sudah tahu ya. Pertama, prioritas yang sekarang itu guru, tenaga pendidik, tenaga kesehatan ya. Lalu X THK 2 yang belum lulus itu diprioritaskan. Setelah itu ada tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN. Artinya kalau sudah masuk database BKN, Anda semua sudah aman. Karena semua ini banyak yang mental ya Bu. Artinya banyak seleksi administrasi yang gagal. Apalagi di Pemda itu banyak. Pertama, banyak ijazah yang belum sesuai. Yang kedua, SK-nya belum sampai 2 tahun. Diangkatnya baru setahun misalnya. Jadi honorer itu baru setahun. Nggak boleh minimal 2 tahun. Ya, ini juga gitu. Untuk guru di instansi daerah itu tetap yang bekerja aktif itu juga diangkat, diprioritaskan. Ya, penguasaan jabatan layanan operasional semua harus mampu menjalankan software kerja untuk tata persuratan, mampu memahami konsep dasar pengelolaan sistem operasional, mampu mengaplikasikan pengelolaan organisasi sesuai dengan ketentuan SOP dan keputusan menteri dan lain-lain, mampu mengawasi dan mengendalikan berjalannya sistem operasional, dan mampu menginterpretasi data dalam bentuk kuantitatif maupun visual dan membuat laporan. Ya, teman-teman, seperti itu penguasaannya. Nah, ini mekanisme seleksi P3K. Teman-teman itu dari nomor 1 sampai nomor 8, ini teman-teman masih di bagian pelaksanaan seleksi kompetensi. Besok ya. Mudah-mudahan kita semuanya sampai nomor 8 langsung diusulkan NIP. Artinya nih teman-teman sudah lulus ya, udah dapat NIP. Mudah-mudahan. Ini masih nomor 5 nih Bapak Ibu, masih berjuang untuk bagaimana supaya bisa ke 8. Masih ada 6, masih ada 7, masih 8. Ya, artinya nih di 5 ini yang agak berat. Kenapa? Karena inilah kita tes di sini ya, tes seleksi. Apalagi nanti kalau di Kementerian Agama ada namanya seleksi tes apa tambahan ya. Oke. Nah, jenis seleksi kompetensi teknis, teman-teman juga harus tahu ya. Nah, teknis itu 90 soal, Bapak Ibu. Apa aja yang ditanyakan yaitu pengetahuan tentang sikap perilaku yang diukur secara spesifik di bidang jenis teknik jabatan kita. Jadi itu paling besar 90 soal. Kalau manajerial itu 25 soal. Nah, sosial kultural itu ada 20 soal dan wawancara ya itu ada 10 soal. Jadi totalnya adalah 145 soal. Banyak ini totalnya. 145 soal dikerjakan berapa menit, Bu? 120 menit plus 10 menit. Artinya totalnya adalah dikerjakan 130 menit. Artinya apa kalau 130 menit? Soalnya aja 145, Bu. Berarti satu soal tidak mencapai 1 menit. Waduh, susah banget ya, Bu. Ya, begitulah. Makanya harus belajar. Kita nggak bisa lama-lama menjawab. Makanya harus dikerjakan yang paling mudah duluan, ya. Oke. Jadi tugas fungsi untuk layanan operasional itu mengelola layanan teknik operasional minimal SLT sederajat diisi oleh PNS P3K mampu mengetahui komputer dan yang lain-lain. Tadi sudah ya. Ya, kita langsung ke soal saja ya. Ini pengelolaan operasional dan yang lain-lain teman-teman penata, teman-teman apalagi operator operasional, pengelola umum, pengadministrasi perkantoran silakan. Nggak apa-apa, ini nggak perlu. Oh, Bu, kenapa hanya pengelolaan operasional sama aja? Coba kita sama-sama eh, menjawab soal dengan cepat, tepat dan benar, tidak nyampe 1 menit. Saya hitung tidak sampai 1 menit, tapi tolong aturannya tidak boleh pakai suara. No voice. Jadi teman-teman, misalnya saya bilang nomor 1 jawabannya apa? Jadi teman-teman langsung di meeting chat ya. Di chat ini langsung bilang B, C, D, silakan ya. Baik, sudah siap ya. Jadi kita langsung ke soal aja karena kalau kebanyakan materi pasti ngantuk. Ya kan, apalagi sore kurang fokus.
Oke, siap fokus ya. Nomor satu, di bawah ini, manakah yang termasuk dalam tugas pengelola layanan operasional? Silakan dijawab ya. Jangan ada yang nyoret-nyoret ya. Salah coret nih, saya clear. Nggak apa-apa, kepencet ya. Gak sengaja Bu Ika. Soalnya grogi. Gak perlu grogi Pak. Ini kan kita baru bimbel ya kan, belum beneran. Apalagi nanti. Oke, mari kita lihat udah 1 menit ya. Oke, kita lihat banyakkan jawabannya C. Apakah jawabannya C? Yang agak cepat jawabannya ya, nggak nyampe 1 menit. Ya, betul ya. Jadi mengelola teknis dan dokumen operasional. Tugas operator layanan operasional adalah salah satunya ya mengelola teknis dan dokumen layanan operasional sehingga menghasilkan pelaporan dan dokumentasi yang arsip. Maksudnya gitu ya, arsip dokumentasi. Baik. Selanjutnya di nomor 2. Dalam proses penyusunan rencana strategis layanan, pengelola layanan operasional harus mempertimbangkan prinsip good governance. Ya. Prinsip mana yang paling relevan dalam konteks transparansi pengelolaan layanan publik? A. Akuntabilitas. B. Partisipasi. C. Responsivitas. D. Efisiensi. E. Keterbukaan informasi. Silakan dijawab. Bambang, Samsung, Hotma, Muhammad Abdul Syakur. Terima kasih. Titin, Iis. Terima kasih. Waduh, antusias sekali ya. Alhamdulillah ini partisipannya 213 nih. Padahal di sini yang daftar udah 120-an. Yang mana yang lain-lain nih? 125 yang daftar. Yang hadir 113. Yang absen berarti 10 orang. Aduh, ntar dihubungin ya admin yang belum. Heeh, nggak apa-apa. Oke, sudah 1 menit ya. Udah hampir 1 menit. Kita lihat jawabannya adalah teman-teman banyakan yang ya. Ini tolong ibu atau bapak jangan dicoret-coret. Nanti nggak bisa dilihat ya. Nomor 2 ya. Mm-mm. Maaf Bu Dewi, jangan dicoret ya Bu Dewi. Kepencet Bu Ika. Ya nggak apa-apa. Oke, jadi prinsip keterbukaan informasi adalah yang paling relevan dalam konteks transparansi pengelolaan layanan publik. Prinsip ini menekankan pada akses publik terhadap informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi layanan yang merupakan inti dari transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, selanjutnya nomor 3. Dalam melakukan analisis kebutuhan layanan, pengelola layanan operasional menggunakan teknik segmentasi pelanggan. Kriteria apa yang paling relevan untuk segmentasi pengguna layanan publik? A. Demografis. B. Geografis. C. Psikografis. D. Behavioral. E. Kebutuhan layanan spesifik. Silakan dijawab. Yuk, tidak sampai 1 menit. Hanya 35 detik. Nggak apa-apa ya, ini belajar ya. Mm-mm. Tolong ya, jangan ini ya. Kalau jawab jangan langsung dicoret. Langsung aja di chatnya, meeting chat. Udah, yang nyoret-nyoret nanti saya bersihin. Ibaratnya kayak bu guru ada papan tulis dihapus. Kayak gitu ya. Biar nggak tegang Bu, Pak. Santai aja, namanya juga masih bimbel. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Mari kita lihat nomor 3. Ya, jawabannya adalah kriteria kebutuhan spesifik. Artinya, yang paling relevan untuk segmentasi pengguna layanan publik. Dalam konteks layanan pemerintah, segmentasi berdasarkan jenis kebutuhan, layanan kesehatan, administrasi, dan lain lebih efektif daripada segmentasi tradisional ya. Oke, lanjut di soal berikutnya. Nomor 4. Dalam proses penyusunan rencana strategis layanan, pengelola layanan operasional harus mempertimbangkan beberapa faktor. Manakah yang berikut yang bukan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan? A. Visi misi organisasi. B. Analisis lingkungan internal dan eksternal. C. Kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan. D. Tren teknologi masa kini. E. Preferensi pribadi pimpinan organisasi. Tidak sampai 40 detik, 35 detik aja ya.
Oke, baik kita lihat nomor 4. Ya, jawabannya adalah preferensi pribadi pimpinan. Artinya pimpinan itu tidak merupakan faktor yang dipertimbangkan untuk penyusunan rencana strategis ya. Jadi rencana strategis itu harus didasarkan objektivitas dalam merencanakan seperti visi misi organisasi, analisis lingkungan, kebutuhan pemangku kepentingan dan teknologi yang relevan. Baik, soal berikutnya nomor 5. Dalam konteks layanan operasional, pentingnya standar operasional prosedur. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya SOP itu apa ya? Udah sering baca ya? Pernah dengar pastinya sering ya. A. Meningkatkan kreativitas pegawai. B. Memberikan standar proses kerja agar efisien dan efektif. C. Mempercepat proses pengambilan keputusan. D. Mengurangi pengeluaran anggaran. E. Mempercepat proses pelayanan. Silakan dijawab. Suhendra Nurpiah, terima kasih. Hendrik Salatiga, ya terima kasih. Saiful Mikdar, Fitrianin. Ayo nggak nyampe 30 detik, karena kita masih ada soal di manajerial sosial kultural wawancara, masih ada. Jadi harus, ini ya, baik. Sudah ya, udah 20 detik nih. Banyakkan di B. Mari kita lihat apakah jawabannya B. Ya, jadi SOP itu diberikan agar memberikan standar yang biar efektif dan efisien. Kalau nggak ada SOP, ya pengguna layanan tuh bingung mau kemana arahnya, harus diarahkan SOP itu, ya. Jadi teman-teman harus memahami bagaimana alur flowchart SOP layanan. Oke, selanjutnya. Keterampilan komunikasi yang baik bagi pengelola layanan operasional sangat penting karena A. Dapat mengurangi waktu kerja, B. Membantu dalam memahami kebutuhan masyarakat, C. Mengurangi jumlah pegawai, D. Mengurangi pengeluaran anggaran, E. Meningkatkan anggaran. Iya, terima kasih banyak yang sudah menjawab. Anda pasti lulus semua, amin. Semua salah atau benar tetap dijawab ya Bapak Ibu. Jangan takut. Ini namanya bimbingan belajar. Jadi kan nggak pernah ngeliat soal Bu. Nah ini soalnya contoh-contohnya seperti ini. Biar nanti nggak grogi di BKN, di CAT itu gimana ya. Saya nggak pernah lihat soal ya pakai CAT ya. Nah iya, jadi kita belajar ya. Mau salah mau benar dijawab aja, nggak apa-apa. Ya kita lihat nomor 6. Jawabannya adalah B, membantu dalam memahami kebutuhan masyarakat. Ya, jadi pentingnya komunikasi yang baik, memberikan informasi. Ya, bagaimana melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dilayani. Oke, selanjutnya, salah satu indikator keberhasilan layanan operasional adalah A, jumlah pegawai yang bekerja, B, tingkat kepuasan masyarakat, C, besaran anggaran yang digunakan, D, jumlah kebijakan yang diterbitkan, E, peningkatan pengembangan aplikasi yang digunakan. Silakan dijawab nomor 7. Tidak sampai 40 detik. B. Ya, no voice ya Bu. Maaf ya. Maklum. Oke, nomor 7 kita lihat. Jawabannya adalah tingkat kepuasan masyarakat. Ya, betul ya. Banyak yang ini jadi artinya salah satu indikator keberhasilan layanan karena sesuai dengan output atau capaian kinerja layanan. Dengan adanya kepuasan masyarakat sehingga tercapai tujuan organisasi meningkatkan layanan publik. Kalau masyarakat atau pelanggan nggak puas, bagaimana dia mau mengapresiasi hasil kinerja kita? Kira-kira gitu ya. Oke, nomor 8. Dalam menghadapi keluhan masyarakat terkait layanan publik, apa sih yang harus dilakukan pengelola layanan operasional? A. Mengabaikan keluhan. B. Mendengarkan keluhan, mencari solusi. C. Menyerahkan keluhan tersebut kepada bagian lain. D. Meminta masyarakat untuk tidak menyampaikan keluhan secara langsung. E. Tidak menerima keluhan apapun dari masyarakat. Ayo, tidak sampai 40 detik. Kita nanti masih ada soal berikutnya. Manajerial, sosial kultural, dan wawancara masih ada ya.
Oke, kita lihat nomor 8 apa? Ya, teman-teman banyak yang jawab B. Coba kita lihat. Iya, tingkat kepuasan masyarakat sama ya seperti tadi. Jadi indikatornya adalah tingkat kepuasan masyarakat. Nomor 8 apa tadi? B ya, mendengarkan keluhan, sorry. Maksudnya ini ya, mendengarkan keluhan, benar-benar. Sorry. Nomor 9 sekarang. Seorang warga meminta data pribadi tentang tetangganya melalui layanan informasi publik yang Anda kelola. Dia mengklaim membutuhkan informasi tersebut untuk keperluan darurat. Tindakan yang paling tepat adalah A. Memberikan informasi tersebut karena situasinya darurat. B. Menolak permintaan tersebut dan menjelaskan tentang kebijakan privasi. C. Meminta persetujuan dari tetangga yang bersangkutan. D. Memberikan sebagian informasi yang dianggap tidak sensitif. E. Meneruskan permintaan tersebut ke atasan untuk ditindaklanjuti. Silakan dijawab. Ilham, Siti Komaria, Eka, Mariamah. Terima kasih yang sudah jawab ya. Kita sampai 10 soal aja. Sebenarnya ini masih banyak soalnya. Tapi saya bikin 10 soal aja. Jangan terlalu banyak karena waktunya ya terbatas. Oke, kita lihat nomor 9 apa? Ya, menolak permintaan tersebut. Betul ya. Karena itu privacy, nggak boleh ya. Artinya kalau misalnya tidak apa itu bersifat rahasia itu nggak boleh ya. Intinya seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya nomor 10. Terakhir, soal terakhir di tenis. Seorang warga meminta data pribadi tentang tetangganya melalui, udah tadi ya? Belum ya? Melalui layanan informasi publik Anda kelola. Dia mengklaim membutuhkan informasi tersebut untuk keperluan darurat. Tadi udah ya nomor 10. Oke, nomor 11, sorry. Nggak apa-apa. Setelah mendelegasikan tugas, seorang manajer perlu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tersebut. Apa sih pendekatan terbaik untuk monitoring evaluasi tugas yang didelegasikan? Silakan dijawab. Ini soal terakhir ya, nggak apa-apa ya. Baik, kita lihat nomor 11 ya. C ya, melakukan pemantauan berkala dan memberikan umpan balik konstruktif. Jadi artinya ada monitoring ya, umpan balik. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu untuk soal teknis layanan operasional. Nah, bagaimana Bu untuk soal yang lain, operator layanan operasional dan lain-lain? Itu nggak ini ya, maksudnya saya tidak men-share itu karena eh, waktu yang terbatas ya. Jadi teman-teman cukup ini saja sampai banyak nih soalnya sampai ada 15 kalau nggak salah. Ya, banyak ya. Jadi ini banyak ya. Ini eh, ada pertanyaan ini? Apakah ada untuk formasi arsiparis pertama? Oh, ini untuk jabatan P3K untuk pelaksana ya, penata layanan operasional, operator layanan operasional dan lain-lain ya. Jadi tidak ada jabatan fungsional. Untuk menjawab, apakah ada waktu yang ditentukan tiap nomor? Oh, tidak ada. Yang jelas 145 soal itu dikerjakan dalam 130 menit. Nah, ini ada tips dan trik ya. Tips dan trik bagaimana cara menjawab soal dengan cepat tepat dan apa saja yang membuat bisa menjadi poin itu lebih banyak. Caranya ada, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tuh harus memberikan satu pemahaman bagaimana sih dalam 145 soal itu menjawab trik yang cepat, yang banyak poinnya seperti itu. Jadi eh, minggu kemarin, kalau nggak 2 minggu yang lalu ya, saya itu informasi diundang. Jadi di Kementerian Agama itu ada Balitbang Pusat, ya. Dia itu apa namanya mengundang salah satu narasumber dari BKN, ya. Itu intinya adalah untuk apa namanya mengetahui bagaimana caranya cara mendapatkan poin yang banyak. Ya, seperti ini. Sebentar saya share screen ya. Bisa di-share Kak, Bu? Kedengeran nggak? Bisa di-share Kak, Bu itu, Bu. Bisa, bisa.
share di grup aja nanti. Ya, artinya ini ya teman-teman, jadi seperti ini. Jadi saya share tadi ya. Artinya teman-teman itu bisa apa di-share ini udah di-share ya oleh adminnya di masing-masing link sudah ada. Kalau mau saya share lagi nggak apa-apa di sini. Jadi biar teman-teman bisa melihat bagaimana cara poinnya. Yang jelas gini, teman-teman tuh harus tahu bahwa eh, P3K itu karena terbatas waktu, makanya mengerjakan yang mudah dulu. Jangan mengerjakan yang sulit. Contohnya seperti ini, Pak, Bu. Ya, jadi nanti waktu tutorial CAT itu ada soalnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi akhir November kemarin Balitbank itu mengundang apa salah satu narasumber nanti seperti ini tampilannya Ibu ya. Jadi jangan takut nanti masuk ke ruangan CAT ditampilkan seperti ini. Nah, ada soal-soal, ada tombol nih, klik tombol ini nih, namanya tombol. Ada hijau, ada merah ya. Nah, kalau hijau itu artinya teman-teman udah klik. Tapi kalau merah nih kayak gini, ini artinya belum mengerjakan ya. Simulasi CAT ini sudah saya share ke masing-masing link, teman-teman bisa download ya. Bisa belajar ya. Ini ceritanya simulasi CAT tahun 2024 kemarin yang BKN dan itu sampai soal 100 berapa tuh? 110 ya. Ini contoh soal di CAT CPNS, bukan CP3K. Tapi ternyata banyak bocoran dan informasi dari teman-teman yang sudah tes minggu kemarin. Itu mirip-mirip malah soalnya sama CAT CPNS. Bu, kenapa ada silogisme, analogi, ada lagi matematik. Iya, Bu, kata teman saya juga ada katanya Nah, matematikanya. iya, jadi kita juga kaget tidak sesuai dengan kisi-kisi apa Menpan RB. Bukan ya apa Bapak-bapak Ibu, itu sesuai. Jadi Menpan RB dan BKN itu bekerja sama membuat soal itu adalah untuk memberikan penilaian kepada teman-teman P3K untuk bagaimana cara menganalogi atau menilai cara apa pandang seseorang atau sikap seseorang dengan cepat jawabnya. Jadi itu analogi itu artinya ada analogi, ada silogisme, ada matematik. Jadi itu kan semuanya bersifat bukan teknis layanan kita di sehari-hari ya, teoritis lah. Tapi nggak apa-apa, itu harus kita jalani ya. Contohnya nih ya, contohnya kalau di CPNS seperti ini. Di soal nomor, sebentar ya. Nah, mana ya soal-soalnya nih? Volume sebuah bola 20 cm. Berapa sih volume bola lain yang pada panjang jaringnya 3 kali panjang jari bola tersebut? Nah, kira-kira gitu ya. 3 kali dari 20 berarti 60. Ya, itu matematik. Ini juga gitu. Banyaknya bilangan genap dari nah kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa menjawab itu dan itu nggak banyak kok. Cuma beberapa soal aja, aritmatik, terus ada logis silogisme ya. Aan pandai berbahasa Inggris. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Nah, seperti ini. Kalau tombol klik yang merah ini, Bapak Ibu, artinya belum diisi nih. Ini harus diisi semua. Nah, cara mengisinya teman-teman ya Bapak Ibu itu langsung di nomor 91. Jadi jangan langsung di nomor 1. Lama kita habislah waktu kita di bagian teknis ini. Karena di soal nomor 1 sampai soal 90 ya, ingat-ingat ini adalah soal teknis. Sedangkan soal 92 sampai ke bawah itu soal manajerial, sosial kultural dan wawancara. Jadi, kenapa apa namanya didahulukan yang manajerial sosial kultur dan wawancara? Karena itu udah dapat skor. Ibu merem atau bapak merem aja klik dapat skornya berapa? Bobot nilainya kalau manajerial sosial kultural itu dikasih 1 paling salah, yang benar 4. Tapi kalau ibu menjawab duluan teknis nih, itu fatal kalau salah. 90 soal nih, ya. 90 soal ini kalau jawab yang benar dapat skornya dapat poinnya 5 kalau benar. Kalau benar. Kalau salah, dapatnya berapa? Nol. Jadi fatal, Bu. Mendingan Ibu atau Bapak nomor yang paling mudah dulu. Kalau nggak mudah, dilengkapin. Jangan diisi dulu.
ya. Nanti kalaupun belum misalnya udah nyampe nyampe nomor satu lagi, kalau udah nyampe belakang nih udah hijau semua, misalnya kita bisa lagi klik lagi yang nomor satu, bisa loncat gitu ya. Itu triknya ya. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita ke soal manajerial sosial kultural? Nggak apa-apa. Bu, untuk soal TU ada tidak? Karena P3K ada soal hitungan. Iya, nanti kita bahas sedikit TIU itu apa ya? Nggak apa-apa, nggak banyak saya kasih soal karena cuma sebagai contoh saja ya. Eh, oke, pertanyaan itu bagus sekali ya. Saya stop share dulu, saya share tentang jangan yang susah dulu. Kita lihat ke ini dulu, ke apa? Ke manajerial sosial kultural dulu ya, yang paling penting ya. Kalau untuk TIU itu tambahan aja ya nanti ya. Terakhir-terakhir aja itu ya. Sekarang kita fokus ke manajerial sosial kultural dan wawancara karena itu dapat poin ya. Artinya teman-teman itu mendapatkan poin besar di situ. Kalau dapat nilainya bagus itu dikasih 4. Kalau tidak bagus tetap dikasih skor berapa? Satu minimal ya. Oke. Baik, kita lihat dulu. Siap ya. Ini saya share tentang soal kompetensi manajerial sosial kultural. Nggak perlu ya landasan hukum. Nah, teman-teman nih sudah sampai seleksi administrasi, tinggal ini ya, dan wawancara. Nah, setelah ini ada namanya eh, apa seleksi tambahan. Kalau Kementerian Agama itu pakai moderasi beragama. Kalau kementerian lain saya belum paham ya. Beda-beda setiap instansi. Ini nggak perlu lagi ditayangin ya. Nah, ini intinya nih teman-teman nih. Kalau benar soal teknis itu 90. Kalau salah nilainya 0, apalagi nggak jawab. Jangan sampai kita nggak jawab, ya. Nilainya 0. Kan sayang tuh, Bu. Nah, tapi kalau manajerial, soal sosial kultural, wawancara, mau dia salah, merem aja. Misalnya Bapak Ibu, udah deh salah ya, udah capek mikir misalnya. Dapat skor Ibu, dapat poin. Yang penting dijawab. Makanya ini mulai nomor 92. Ingat-ingat ya, Bu, jangan mengerjakan nomor satu dulu sampai 91. Itu lebih sulit soalnya teknis. Yang TU itu yang apa tadi matematik itu yang analogi segala macam itu nomor sini nih. 90 soal ini. Iya, jadi kita ngerjain yang mudah dulu 92 sampai nomor 145 ya. Ingat-ingat itu. Itu Nanti trik. waktunya nutut dah. Ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti ya Ibu ya. Kita fokus ke eh, apa belajar ini dulu ya. Nah, teman-teman harus tahu apa sih manajerial itu nih. Jadi yang ditanyakan adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, mengolah perubahan dan pengambilan keputusan. Keputusan. Nah, sosial kultural, kepekaan terhadap agama, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Wawancara sama seperti ini manajerial ada integritas, kejujuran ya, etika dan kepatuhan. Baik, daripada kita lama-lama di materi, mari kita lihat soalnya. Siap ya? Ibu, Bapak, silakan seperti yang tadi dijawab. No voice, nggak pakai suara ya. Jadi Ibu Bapak jawabnya di chat meeting. Jangan ada suara dan jangan ada yang nyoret. Siap-siap ya. Baik, soal nomor satu. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda adalah, A, saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru. B, saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. Maaf Pak Bambang, jangan dicoret ya. Oke. C, saya akan meminta bantuan rekan yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut. Ya, kemudian ya pokoknya minta tolong teman yang pintar ya. D,
D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan dan mencari jalan keluar bersama-sama. Silakan dijawab. Tidak sampai 1 menit. Mm-mm. Oke, kita lihat nomor 1. Ya, jadi skor yang paling tinggi adalah D ya. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Pentingnya berkolaborasi dan kerjasama dalam tim dapat menyelesaikan pekerjaan bersama-sama sehingga cepat dan menyelesaikan berbagai persoalan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini ada teman-teman yang menjawab selain D. Ada yang C ya, ada yang B ya, itu tetap dapat skor Ibu Bapak. Nih skornya nih, dapat poinnya nih. Kalau A dapatnya 2, kalau B dapatnya 3, kalau C dapat 1. Artinya teman-teman kalau salah juga dapat poin atau dapat skor ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau di manajerial sosial kultural itu sangat dimudahkan, beda dengan teknis. Kalau teknis itu fatal. Soalnya 90 soal itu fatal. Kalau udah salah ya 0 ya. Daripada begitu mendingan kita yang mudah dulu ya kan? Oke, soal selanjutnya. Rekan saya meminta saya memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya adalah A, menuruti permintaannya karena dia rekan yang baik. B, menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. C, melaporkannya pada atasan agar atasan menegurnya. D, menolak permintaannya dan membiarkan kolom prosesnya kosong. Maksudnya presensinya kosong. Silakan dijawab. Masih ada aja tuh. Oke, tidak sampai 1 menit. Waktu menunjukkan 4:30, setengah jam lagi kita. Ya teman-teman, sudah ya. Jawab cepat, tepat, dan benar. Nggak apa-apa, Bu. Bapak, Ibu, tetap jawab ya. Mau salah, mau benar, kita namanya juga bimbingan belajar ya. Biar gampang ngelihat ini nanti kalau udah terbiasa lihat soal, gampang nanti ya. Oke, nomor 2 kita lihat. Apa sih jawabannya? Ya, paling besar adalah B ya. Jadi menegurnya, nggak boleh ya. Harus menegurnya. Tidak melakukan kecurangan presensi ya. Kalau melaporkannya gimana, Bu? Boleh. Ada skornya juga melaporkannya nih ya. 3 nih skornya. Teman-teman ada yang jawab 3 tadi saya lihat ya. C itu. Ada yang jawab C, nggak apa-apa ya. Oke. Soal selanjutnya. Kita nggak usah lama-lama yang soal manajerial sosial kultural ya. Hmm. Wita adalah seorang pegawai di kantor pelayan publik yang sering menerima keluhan dari klien karena jumlah kursi tunggu yang terbatas, sehingga banyak warga harus mengantri dengan berdiri. Bagaimana sebaiknya Wita menangani situasi ini? Silakan dibaca. Oke, kita lihat jawabannya adalah ya ini ya. Jawabannya adalah B. Hmm. Ya, menambahkan kursi artinya harus ada solusi ya. Jangan apalagi yang C nih meminta klien untuk kuat berdiri ya. C ini nih. Pak, udah nggak apa-apa, berdiri aja, nggak usah duduk. Aduh, kasihan bapaknya ya, misalnya. Oke, nomor 4 ya. Dalam sebuah rapat kerja yang ditugaskan sebagai fasilitator, dalam rapat tersebut terjadi pertentangan keras antara dua orang yang sama-sama keras kepala. Sikap saya apa? A. Berusaha tidak memperkeruh suasana. B. Meminta rekan untuk ikut menengahi. C. Menengahi mereka dan menyampaikan bahwa kerjasama tim lebih penting. D. Menengahi mereka dan menyampaikan bahwa perbedaan pendapat, pandangan maksudnya adalah suatu hal yang biasa. Silakan dijawab.
Oke, kita lihat nomor 4. Jawabannya adalah, ya ini ya. Jadi malah ada ini salah, harusnya D ini ya. Ya, D ya, menengahi mereka. Nggak apa-apa, teman-teman udah pada jawab C ya. D juga bisa, D juga bisa. Tapi paling banyak itu D ya. Jadi menengahi dulu. Artinya kalau nggak ditengahi bakal tambah konflik lagi ya. Karena sama-sama keras kepala. Nah, nomor 5. Terakhir ya, soal terakhir. Anda ditugaskan dalam sebuah kegiatan dengan tim baru yang belum Anda kenal dengan baik. Bagaimana Anda memulai kerjasama ini? A. Mengambil alih kegiatan sepenuhnya karena Anda merasa berpengalaman. B. Menunggu instruksi dari tim tanpa mengambil inisiatif. C. Mengajak tim untuk berdiskusi dan berbagi ide. Ya, untuk kemajuan kegiatan. Dan dan terakhir menerima konflik dan menghindari konflik dan mengikuti keputusan yang ada. Silakan dijawab. Tidak sampai 1 menit. Oke, kita lihat nomornya terakhir ya. Yang nomor 5 apa ya? Ini soal terakhir. Ya, skor yang paling tinggi adalah C, benar ya. Jadi mengajak tim untuk diskusi dan berbagai ide. Ini artinya soal manajerial sosial kultural itu peka terhadap lingkungan sekitar, ya Bapak Ibu, bukan soal teknis layanan. Kira-kira di sini ada pertanyaan atau memang kita langsung ke soal wawancara? Silakan yang mau nanya, Lanjut saja, Bu. lanjut saja. Wawancara aja, Bu. Kenapa? Lanjut, lanjut. Lanjut. Baik, sebelum kita ke wawancara, kita Lanjut. lihat dulu ya. Ini ada link dari BKN ya. Nanti saya share di grup. Ya, sebentar. Sorry, nggak apa-apa ya. Ini Bu, ada teman-teman. soal jebakan nggak, Bu? Kenapa? Ya, Soal jebakan, Bu. nanti ya Pak ya. Nanti kita lihat dulu. Intermezzo dulu. Tata tertib penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test atau CAT BKN. Pertama, peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai. Dan atau sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh setiap instansi. Lalu, panitia instansi memeriksa kelengkapan dokumen peserta. Dua, peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa atau catatan lain, kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, dan alat tulis kecuali pensil kayu, ya, senjata api, senjata tajam, atau sejenis. Selanjutnya, panitia akan melakukan body checking. Ya, serta diwajibkan untuk membawa kartu KTP elektronik asli atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kartu ujian. Panitia instansi akan memberikan PIN registrasi sebelum ujian dimulai. Pemberian PIN registrasi 5 menit sebelum ujian dimulai. Setelah mendapat PIN registrasi, serta menunggu di ruang steril, kemudian akan diarahkan menuju ruang ujian. Peserta harus sesuai dengan foto yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk pelaksanaan seleksi di luar negeri, serta dapat membawa paspor atau kartu masyarakat Indonesia di luar negeri, serta kartu ujian. Selama ujian berlangsung, dilarang untuk keluar ruangan tanpa izin dari panitia.
pengumuman di dalam ruang ujian. Peserta yang sudah selesai dapat meninggalkan ruang ujian dengan tertib. Nilai ujian dapat dilihat secara langsung melalui kanal YouTube official CAT PKR. Oke, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi intinya tata tertib itu harus kita apa namanya pedomannya. Jadi teman-teman pada bawa pita apa hijau ya. Jangan lupa karena ada di kantor saya waktu itu nggak punya, malah alhamdulillah ada yang ngasih pita hijau waktu itu. Ya, tahu kan pita hijau yang buat di lengan, nanti ada tanda itu untuk CP3K. Oke, jangan sampai ketinggalan. Nah, sepatu warna hitam, bajunya juga warna putih ya. Jadi nggak boleh Kita juga warna-warni. Mm-mm. Oke, kita langsung ke soal di manajerial. Manajerial tadi udah ya. Sekarang wawancara. Mm-mm. PPT wawancara ya. Kita lihat dulu. Saya share screen. Untuk link soal udah di-share kan ke masing-masing jabatan ya, sama adminnya ya. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Ini biodata saya dilengkapi aja. Lanjut, langsung soal aja Bapak Ibu, karena waktu ya udah mau sore nih. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan Anda memiliki seorang sahabat yang sudah berteman sangat lama dengan Anda. Ia bekerja di sebuah perusahaan dan menjabat sebagai kepala bagian marketing. Pada awal tahun kemarin, Anda keluar dari perusahaan tempat Anda bekerja karena tidak cocok dengan visi misi perusahaan tersebut. Setelah mendaftar di berbagai perusahaan, Anda diterima perusahaan yang sama dengan tempat Anda bekerja. Anda mendapatkan jabatan staf bagian marketing yang dikepalai oleh teman Anda. Apa yang Anda lakukan? Kebanyakan cerita ya. Ada begitu. A. Bersikap profesional dan mampu membedakan sikap di tempat kerja atau di luar kantor. B. Merasa senang karena atasan Anda adalah teman Anda sendiri. Artinya orang dalam ya. C. Bersikap biasa aja sih di kantor karena ya emang teman Anda juga. D. Bersikap serius baik di kantor maupun di luar kantor karena Anda merasa segan dengan teman Anda. Silakan dijawab. Ya, agak cepat jawaban yang ini 5 soal aja ya. Sebenarnya banyak soalnya ini wawancara. Udah saya share ini ke masing-masing linknya. Tinggal dibuka aja ya. Oke, kita lihat nomor 1 soalnya. Apa sih jawabannya? Ya, opsi yang A itu 4 poin ya. Jadi paling tinggi nih. Bersikap profesional. Mampu membedakan sikap di tempat kerja dan di luar kantor. Nah, kalau poin yang C ini, yang paling salah itu dapat poin juga nih. Enak kan wawancara sama sosial manajerial, tetap dapat poin. Beda sama tadi yang teknis. Kalau teknis itu harus benar ya, 90 soal itu. Makanya enakan kerjain sosial manajerial dan kultural serta soal wawancara. Oke, lanjut di nomor 2. Anda merupakan seorang pemilik kedai yang sering bertransaksi melalui bank. Hampir setiap hari Anda pergi ke bank untuk melakukan berbagai transaksi. Pegawai di bank merekomendasikan Anda untuk mengunduh aplikasi perbankan pada telepon seluler untuk mempermudah transaksi yang Anda butuhkan. Bagaimana sih sikap Anda? Silakan. A. Melihat aplikasi yang dapat digunakan dan bermanfaat untuk Anda. B. Menunda untuk mengunduh aplikasi karena Anda belum bisa menggunakannya. C. Mencari aplikasi yang dapat digunakan dan mengunduhnya. D. Membaca review aplikasi perbankan yang akan Anda unduh sesuai saran teman Anda. Oke, kita lihat nomor 2 apa jawabannya. Karena udah hampir 30 detik ya. Ya, nomor 2 yang paling tinggi adalah opsi C.
ya, mencari aplikasi yang dapat digunakan dan mengunduhnya ya. Jangan sampai ditunda. Nah, opsi B ini yang paling kecil ya, nilainya 1 poin, itu yang salah ya. Yang benar itu opsi C, yang salah opsi B. Artinya teman-teman, kalaupun dapat yang salah itu dapat poin. Jadi enak kan kalau di ini di soal manajer apa wawancara ini jangan sampai terlewatkan. Kadang-kadang orang terlena ya dari nomor 1 sampai 91. Ya habis deh. Nggak sempat lagi ngerjain soal sosial kultural dan wawancara ya kan. Jadi harus harus tahu triknya ya. Oke. Nomor 3 atau nomor yang ini banyak ya nomornya ya. Misalnya nomor berapa nih? Nah, nomor 15 deh nggak apa-apa. Anda telah memasukkan data yang salah mengenai biaya perjalanan dinas rekan Anda. Dari yang berada di unit teknis, kesalahan yang Anda lakukan sangat fatal, yaitu biaya perjalanan yang harus sebesar 70 juta dicatat malah 44 juta, sehingga terdapat selisih 66 juta pada jumlah total. Beruntung karena dokumen itu belum diselesaikan. Nah, sebagai staf yang jujur dan konsekuen, maka yang Anda lakukan adalah siap menerima konsekuensi dan siap digantikan oleh siapapun yang lebih berkompeten dari saya. B. Berdiskusi dengan atasan. Bagaimana sih tindak selanjutnya dari kesalahan yang saya lakukan? C. Minta maaf pada pihak yang terkait dan menyelesaikan potensi kerugian negara tersebut melalui sidang penyalahgunaan keuangan. D. Bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan. Silakan dijawab. Oke. Satu soal lagi habis ini ya. Nah, setelah ini kita bisa sesi sharing session. Kalau mau nanti saya apa share tentang TIU yang tadi dibilang Pak siapa sama Bu siapa tuh. Bu, apa sih soal TIU itu? Nah, itu berapa puluh soal sebenarnya. Oke, kita lihat jawabannya nomor 15 apa? Ya, teman-teman ada yang bawa D, ada yang C, ada yang B. Kita lihat ya. Ya, nomor 15 adalah poin yang paling tinggi adalah D ya. Bertanggung jawab apa yang sudah dilakukan. Ya. Jadi kalau bertanggung jawab dia bisa apa melakukan suatu pertanggungjawaban supaya dia bisa mempertanggungjawabkan yang dia lakukan tadi ya salah catat karena dokumen itu tidak sesuai ya. Oke, selanjutnya satu soal lagi ya. Satu soal lagi misalnya soal-soal yang inilah. Nah, ini dia nih. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassembly, artinya apa ngasih tahu duluan ya pekerjaan tersebut lebih dahulu sebelum dikumpulkan ditambah lagi semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat. Sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengassembly ke setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Sikap Anda adalah A. Minta maaf. B. Ngaku kesalahan. C. Ngaku kesalahan pada teman yang berjanji tidak akan mengulangnya lagi. D. Ngajak rekan untuk bicara dan menghiburnya rekan yang dimarahin. Udah, sini. Udah, kita nyanyi aja yuk. Ceritanya begitu, Pak. Menghibur teman ya. Biar dapat pahala. Oke, kita lihat apa jawabannya. Karena waktunya nih sudah jam 5 kurang ya. Gak apa-apa. Ternyata jawaban yang paling tinggi adalah D. Apa ini? Mengajak rekan untuk membicarakannya ya dan menghiburnya ya D ya. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan atau kita langsung ke eh, apa soal TIU yang susah tadi? Fokus gak? Udah sore-sore. Masih fokus gak nih Bapak Ibu? Lanjut, Bu. Lanjut aja ya. Iya karena waktunya. Iya. Baik. Lanjut, Lanjut, fokus. Ya, karena ini bimbel ruang fokus, maka fokuslah kita. Mata, kepala, pikiran kita harus fokus. Karena waktu itu adalah terus berlanjut. Ya, Bapak Ibu ya? Oke, baik. Kita share screen-nya ya. Sebentar.
Alhamdulillah pada ini ya, teman-teman pada antusias belajar bimbel ini karena memang pengen cepet lulus, Bu, biar diangkat, udah puluhan tahun jadi honorer ya. Mm-mm. Mana tadi ya? Nih, katanya ada bocoran kemarin, bilang, ya Allah Bu, ada soal matematik, ada silogisme, antonim, aduh, banyak banget. Gimana ini Bu? Nggak apa-apa. Ya, nah. Ini CP3 penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola umum layanan operasional, dan pengadministrasi umum. Sama seperti ini ya. Contoh gini, ini TUU CPNS 2023 tahun kemarin. Soalnya seperti ini, kalau di CPNS ya. Oke. Kita mengetahui bahwa mobil memiliki kursi penumpang dan bagasi. Hubungan ini sama dengan titik-titik. A. Pohon memerlukan air dan cahaya. B. Dalam pesawat ada pilot dan pramugari. C. Sepeda memiliki pedal dan roda. D. Manusia memerlukan makan dan minum. E. CPU memerlukan listrik dan monitor. Nah, harus cepat-cepat nih menjawabnya. Ini analogi ya. Tes analogi. Artinya ini diberikan suatu apa namanya persamaan atau perbedaannya. Tahu analogi itu apa? Oke, oke. Terima kasih Eka. Terima kasih Iis. Reza, ya, Pak Ilham, Bu Titim, Bu Rosida. Terima kasih banyak ya. Sudah jawab semua nih, Pak Agus juga. Oke, ya. Ya, sepeda memiliki pedal dan roda. Ya, artinya, jadi ini kita mengalihkan. Jadi sepeda juga memiliki pedal dan roda. Ya, C ya jawabannya. Baik, di soal berikutnya. Tidak sampai 1 menit ya, karena waktu. Oke, kita lihat jawabannya nomor 2 apa? Jadi hubungan ini sama dengan apa? Pensil itu memiliki ujung pensil dan penghapus. Hmm. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah D. Kunci memiliki gagang dan gigi. Artinya dia eh, memiliki ini ya, seperti sama seperti pensil itu kegunaannya ya. Oke, nomor 3. Pada sepatu terdapat lubang tali dan sol ya. Hubungan ini sama dengan A. Pada pohon terdapat air dan cahaya. Pada sepeda terdapat roda dan spion. C. Pada CPU terdapat listrik dan monitor. D. Pada teater terdapat panggung dan hiburan. E. Pada manusia terdapat tangan dan kaki. Ayo, agak cepat. Fokus ya. Karena waktu terus berlanjut. Ya, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah jadi sepatu terdapat lubang tali dan sol. Nah, ada lubangnya, ada solnya. Sol itu artinya kalau rusak diiniin ya. Nah, ternyata pada manusia terdapat tangan dan kaki. Itu jawabannya. Oke, nggak apa-apa yang salah. Nah, ada yang banyak yang C, yang salah yang benar nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar. Nomor 4, akar terdiri dari serabut dan tunggang. Apa tuh? Memiliki analogi. Ini analogi ya. Tadi kan sama ya, analogi juga ya. Oke, nomor 4 tadi nih. Nah, jadi akar terdiri dari serabut dan tunggang. Memiliki analogi dengan A. Pohon terdiri dari ranting dan daun. B. Sepeda terdiri dari pedal dan roda. C. Mobil terdiri dari metik dan manual. D. Manusia terdiri dari hidung dan mata. E. CPU terdiri dari monitor dan mouse. Wah, banyak yang jawab langsung ya. Udah kayak teman-teman anak CPNS ini. Ini katanya kayak gini 20 soal loh, Bu. Waduh, gimana lagi ya? Namanya juga ini tes analog itu bisa menilai Bapak-Bapak Ibu itu dalam ketepatan bekerja ya. Psikolog lah kira-kira teknis lapangan ini. Oke, kita lihat nomor 4. Mobil terdiri matic dan manual ya. Bukan malah C ini harusnya ya. Maksudnya C ini, mobil terdiri dari matic dan manual ya. Oke, soal selanjutnya. Sama masih tes analogi.
Kedua gerbong rusak bagian belakangnya. Kalimat tersebut menggunakan pola yang sama dengan pola kalimat A. Kereta rel listrik sudah berangkat. B. Banyak penumpang mengalami luka ringan. C. Karena kebanjiran, kepala stasiun tidak datang. D. Kereta api 731 menggunakan monorail. E. Kereta api Bina Bangsa tiba pukul 7.30 pagi. Oke, kita lihat jawabannya agak cepat ya. Jawaban yang paling tepat ternyata adalah E. Kereta api Bina Bangsa tiba pukul jam 7.30. Artinya ini kedua gerobak rusak bagian belakangnya. Nah, ini dikasih tahu dia ada keterangan waktunya. Subjek, predikat, kayak gitu ya, kayak zaman dulu kita SD ya. Subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, keterangannya mana ya kan? Ini keterangan waktu nih. Yang kelima. Oke, nomor 6. Kalimat yang polanya sama dengan gedung bank bergaya arsitektur abad pertengahan itu dibangun pada masa penjajahan Belanda adalah polanya sama ya dengan gedung bank bergaya arsitektur. Kira-kira apa? A. Candi Borobudur dibangun oleh dinasti Syailendra dari Kerajaan Mataram. B. Gizi yang dimakan oleh anak mengakibatkan anak sehat. C. Pada masa penjajahan Belanda banyak orang Jawa dikirim ke Suriname. D. Calon mahasiswa baru dikumpulkan di Balai Irung UGM. Setiap siswa harus membawa buah setiap hari Senin. Silakan. Analoginya di mana ini? Dijawab ya, mau salah mau benar, silakan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya adalah ini teman-teman banyak yang jawab A sama D. D nih paling banyak D nih. Ya benar ya D. Calon mahasiswa baru dikumpulkan di Balai Urang UGM ya. Artinya polanya sama nih. Dibangun. Ini juga dikumpulkan di sama ya. Ini juga gizi yang dimakan sama. Tapi di sini ada subjek predikat juga ada di sini ya. Jadi mirip-mirip. Pola pola kalimatnya sama. Oke, lanjut. Tidak ada pemain voli yang memiliki rambut gondrong. Nah, ini tes silogisme Bapak Ibu, bukan sama itu dikasih kesimpulan ya. Jadi teman-teman harus cepat jawabnya. Kesimpulan itu apa ya? Oke, kita lihat ya. Tidak ada pemain voli yang memiliki rambut gondrong. Nah, yang kedua, semua pemain desa Mawar adalah pemain voli. Nah, kesimpulan dua premis tersebut adalah A. Semua pemain desa Mawar memiliki rambut gondrong. B. Sebagian pemain desa Mawar memiliki rambut gondrong. Sebagian ya. C. Tidak ada pemain desa Mawar yang memiliki rambut gondrong. D. Semua pemain voli memiliki rambut gondrong. Tidak semua pemain desa Mawar memiliki rambut gondrong. Kenapa gondrong ya? Mm-mm. Udah sore ini. Ngomongin gondrong lagi ya. Lanjut. Agak cepat jawabannya. Karena masih 3 soal lagi. Sampai nomor 10 ya kita ya. Atau nomor 12 nih. Oke. Ini udah jam 5 lewat. Nggak apa-apa. Nambahin dikit nggak apa-apa ya. Pak Admin ya. Namanya juga belajar. Ya, lanjut, Mbak, lanjut. Oke. Tadi kan kita mulainya juga nggak 3:30. Jadi kita tambahin lagi nggak apa-apa. Oke, jadi jawabannya tidak semua pemain desa memiliki rambut gondrong ya. Ini premis kesimpulannya seperti itu. Itulah tes silogisme. Jadi kita harus cepat dan tepat dalam menjawab soal bagaimana sih kesimpulannya gitu ya. Lagi-lagi nomor 8. Siap-siap fokus, ruang bimbel fokus. Silogisme sama seperti tadi ya. Narik kesimpulan artinya. Siswa yang tidak dapat berenang adalah siswa SMP A. Nah, yang kedua, SMA B adalah sekolah yang memiliki atlet renang remaja. Nah, kesimpulannya dari dua premis itu di atas adalah A. Semua siswa SMA B adalah atlet renang. B. Tidak ada siswa SMP A yang menjadi atlet renang remaja. C. Sebagian siswa SMA B tidak dapat renang. D. Semua siswa SMP A dapat berenang. Sebagian siswa SMP A adalah atlet renang remaja.
Susah dah. Apa ya Bu ini? Aduh, sore-sore dikasih soal susah banget Bu. Ya begitu namanya juga belajar ya. Nggak apa-apa. Itu artinya kesimpulan. Ayo, dijawab. Pakai menit, pakai detik. Nggak nyampe 1 menit. Ayo, teknis nih soal teknis ya. Sudah dijawab? Kita lihat chatnya. Nggak boleh lama-lama ya. Ada yang A, ada yang C, ada yang B. Beda-beda ini. Yang pertama siswa tidak dapat berenang. Loh. Siswa SMP A, nah SMA B malah memiliki. Artinya apa? Oke. Ya, jawabannya adalah tidak ada siswa SMP A yang menjadi atlet renang remaja. Emang nggak ada kan? Nggak ada ini nih, yang B ini. Jawaban benar adalah B ya, karena nggak ada yang menjadi atlet renang remaja yang SMP A ini nggak ada ya. Oke, lanjut di soal berikutnya. Seru juga ya belajar ini ya, kayak anak mau ngelamar kerja nih. Oke, sama. Lanjut di soal tes silogisme. Sorry. Semua bunga yang indah dipamerkan dalam pameran. Yang kedua, semua bunga yang indah di pameran tersebut tidak berwarna kuning. Nah, yang ketiga, Rina membeli bunga yang indah berwarna kuning. Fokus, ayo, apa jawabannya? A. Rina membeli bunga yang tidak ada di pameran tersebut. B. Rina membeli bunga yang indah dan berwarna kuning di pameran tersebut. C. Rina membeli bunga yang tidak indah di pameran tersebut. D. Rina membeli bunga berwarna kuning di pameran tersebut. Rina tidak membeli bunga di pameran lain. Ayo, silakan dijawab. Hmm, seru juga ini ya. Hmm. Baik, teman-teman, sudah ya. Ini ditantang buat fokus nih. Udah sore-sore, Bu Ika, udah mau maghrib, apalagi daerah Sulawesi ya. Udah maghrib beneran ini. Iya kan? Mm-mm. Oke, kita lihat apa sih jawabannya ya. Si Rina ini ngapain dia beli di mana tuh si bunga ya? Ternyata Rina membeli bunga yang tidak ada di pameran tersebut. Ya iyalah, nggak ada warna kuning ya. Itu jawabannya A nih jadinya. Nih, jawabannya A. Karena nggak ada warna kuning, dia pengen warna kuning. Bukan warna merah, apa ya, lagi hijau, bukan ya. Mm-mm. Lanjut di soal nomor 10. Ini kayaknya ada soalnya ada 12 ya. Sama, tes silogisme. Tidak ada warga desa X mendapat bantuan. Warga yang mendapat bantuan memiliki pelatihan. Nah, kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah, silakan dijawab. Jawab juga yang belajar. Oke, kita lihat ya. Jawabannya nomor 10 apa ini? Hmm, Ini warga desa X dan ya, ternyata C, warga desa X yang tidak mendapatkan pelatihan. Artinya B maksudnya nih, bukan C ya. Tadi apa? Warga desa X yang mendapatkan pelatihan. Jadi ini ya, beberapa warga X tidak mendapatkan pelatihan ya. A maksudnya mendapatkan pelatihan ini. A maksudnya nomor 10 ya. Oke, soal berikutnya. Nah, ini dia nih, matematik. Ayo, gimana nih jawabnya nih? Ada 2, lalu 20.
Ada dua lagi. Ada 20 lagi. Ada empat. Ada 40. Nah, habis ini apa, Bu? Ayo dijawab. Nggak nyampe 1 menit. Silakan, silakan. Seru. Kayak begini soalnya, Bu. 20 soal katanya bocoran tuh. Ayo, ayo. Ini deret hitung nih. Pola bilangan tuh deret hitung. Matematik dikasih matematik. Udah honorer, udah puluhan tahun. Udah susah, Bu. Matematik kagak bisa. Kalkulator bisanya, Bu. Iya, begitulah pemerintah kita ngerjain. Bikin soal matematik. Udah capek ngitung. Ngitung-ngitung, Bu. Dengan anak saya aja yang ngitung dah. Ya, oke. HP juga banyak sekarang, Bu. Kalkulator udah bisa. Nggak usah beli kalkulator lagi kita, Bu. Gitu. Oke. Kita lihat ya. Nomor 11 apa jawabannya? Ya, B, 12 dan 20. Kenapa sih? Sekarang mau nanya saya. Kenapa jawabannya itu B, 12 dan 20? Coba. Ada yang bisa jawab? Seratus Siapa dua yang? puluh 120. Kenapa? Jawabannya B. Kenapa? Ini harta 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 tina buaya namanya. Harta tina buaya. Siapa ada di harta tina nih? Rizky, Zulni, Wuri ada Wuri di sini. Kenapa dia jawabnya B nih? Paling benar dari yang lain. Yang lain ada yang E, ada yang C nih. Kenapa coba? Karena gini, ini kan dua ya. Ini nomor dua. Ini 20, ini 24, 40. Kenapa ini 12? Kenapa ini 120? Jadi ini ke sini ya. Terus ini lagi ke sini. Ini lagi ke sini. Ini lagi ke sini 120 ya. Artinya apa? Ini satu kali, dua kali satu, dua. Dua kali dua, empat. Empat kali dua, bukan dua kan? Udah satu, ini satu. Berarti ini dua, dua. Perkalian dua. Nah ini perkalian tiga. Berarti perkalian tiga berapa? Empat kali tiga, 100. Harusnya 12 ya. Nah 12 ini. Iya, jadi di sini 12 nih. Nih, bener nih, kata Wuri nih 12. Sama seperti 120 ini. Kenapa ini 20? Ini sama nih, perkalian satu. Ini ke sini perkalian 2. Dan 40 dikali 3 perkalian 3. Jadi 40 kali 3 berapa Ibu? Bapak? 120. Jadi ini namanya soal deret hitung. Nggak nyampe 1 menit kita jawab ini. Bagaimana para pemirsa? Begitulah soal. Ya. Oke, nomor terakhir. Udah ya? Oke, cuman 11 aja. Semoga dimudahkan menjawab soal P3K. Amin. Ya Allah. Sore-sore dikasih matematika sama Bu Ika nih ya. Begitulah Bu ya. Oke, ada pertanyaan lain ini. Seru banget nih. Ini yang ini saya belum share ya. Ini saya belum share di linknya. Saya share sekarang aja. Jadi teman-teman bisa download ya. Atau nanti saya upload ke linknya masing-masing juga boleh ya. Jadi teman-teman banyak yang sudah jawab dengan baik, cepat juga tadi. Tapi yang terakhir ini banyak yang salah. Pasti ya karena ini soalnya lumayan ya. Silakan yang bertanya di apa dikasih waktu ya karena waktunya. Silakan Pak Admin, Pak Moderator nggak apa-apa ya dikasih pertanyaan pada bingung, pada Lanjut, diem. lanjut, lanjut, Lanjut. lanjut. Ya silakan. Udah waktunya nih. Nggak ada yang mau nanya. Udah kecapean. Izin bertanya. Izin bertanya, Ibu. Ya, langsung aja, Pak. Siap, siap. Untuk terkait latihan Ya, soal analogi ya, dan analogi. itu tadi, apakah ada teknik khusus atau triknya, Bu? Itu aja. Ya, saya juga sampai saat ini agak kaget, Bapak Ibu. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita selama ini banyak orang di bimbel lain itu paling layanan teknik operasional, terus layanan manajer, pokoknya tentang ya tentang SOP, tentang bagaimana teknis penggunaan aplikasi layanan, tentang bagaimana mengisi survei kepuasan layanan, pokoknya tentang teknis layanan lah ya. Tapi
Begitu pas lagi tes, ternyata banyak matematik, ya. Ternyata banyak TIU. Semua juga kaget, Pak. Udah kayak gempa. Sama. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak perlu khawatir. Bagaimana sih cara trik menjawab itu? Ya fokus. Yang tadi saya bilang, fokus. Jadi kayak tadi tes deret hitung. Kan cepat-cepat tuh. Kenapa ini dua? Kok sama sama dua ini? Kenapa yang ini 40? Kenapa ini? Lah, itu pakai nalar ya. Itu pakai nalar gitu. Tapi itu yang saya bilang dengan teman-teman. Soal-soal tersebut jangan langsung dijawab. Yang susah kan susah tuh. Nggak usah dijawab dulu nanti. Itu urusan terakhir. Ya, yang dijawab itu ingat-ingat ya. Dari nomor 91 sampai nomor terakhir. Nih, saya kasih triknya. 91 sampai terakhir. Itu soal yang paling mudah. Soal yang susah ya soal yang tadi itu. Ya, soal teknis itu yang susah. Analogi, silogisme, deret hitung, matematik, aritmatika, itu banyak yang susah. Jadi orang itu terlena dengan kesusahan itu. Akhirnya dana waktu sudah mau habis, soal-soal yang mudah-mudah yang di bawah-bawah yang nomor 91 malah nggak keisi. Nah, itu kan salah. Itu trik aja ya, Pak ya. Baik, ada lagi atau udah selesai? Satu orang lagi ya. Karena udah mau setengah 6 ini. Mau Baik, Ibu tanya, sekalian. baik, mau Baik, tanya, baik, baik, Ibu. Bu siapa, Ibu? Bu Nurul, Hah? Bu Nurul dari Malang. Oh, baik. Apa, Bu? Silakan, Ibu. Tadi dikatakan kalau kita itu kalau ngerjakan itu yang mudah-mudah aja dulu, nanti terus baru yang sulit-sulit. Apakah kalau kita itu apa cari yang mudah dulu, terus nanti balik lagi apa tambah banyak waktu yang kita tempuh lebih banyak? Maksudnya waktunya lebih panjang kalau milih-milih gitu. Tidak ada waktu lagi, Bu. Jadi waktu itu cuma 130 menit. Tidak ada waktu lagi. Jadi tutup, langsung close itu. Tiba-tiba. Nah, misalnya tadi ada pertanyaan di chat meeting tuh saya ingat banget tuh Pak siapa itu. Bu, kalau misalnya kita lewatin, Bu. Soalnya kan susah. Yang tadi ya, TIU itu kan susah. Ya udah kita langsung aja ke 91. Itu masih bisa dirubah gak, Bu? Misalnya kita udah ngerjain 91 sampai 145. Kayaknya masih ada yang salah, masih ragu gitu ya. Soal 100 atau soal 98 saya masih ragu. Klik lagi nggak apa-apa, ganti lagi ini, klik lagi nih. Klik ganti ya. Ini soal yang ini, Bapak Ibu ini kan CPNS nih, ada TIU juga di dalamnya nih. Deret hitung, kita lihat ya. Nih kayak gini nih. Memorandum sinonimnya apa nih? Ini udah saya share ya, Bu. Bapak Ibu bisa lihat di link masing-masing udah saya share di luar folder ada tuh. Ini contohnya memorandum. Nih sinonim. Berarti kan ini sinonim artinya apa? Persamaan kata. Surat perjanjian, pengesahan, perjanjian, nota, kesepakatan mana? Ya kayak gitu ya. Jadi cepat-cepat menjawab. Ini nggak perlu dijawab cepet ini nanti aja. Jadi di nomor 91 dulu gitu ya. Ini lagi ada medikus. Medikus itu apa? Pengobatan, kedokteran, kesehatan, dokter, juru rawat, apa kira-kira. Nah, kayak gitu. Jadi itu tentang analogi seperti itu masuk, tapi nggak banyak, cuma 20 soal. Paling banyak soal yang mudah justru. Jangan terlena dengan soal yang susah. Lewatkan dulu, oke? Gitu. Ada lagi? Sudah ya? Ya, gitu. Selama belum di close, selama belum disimpan, Bapak Ibu masih bisa dilewatkan ya, terus dilewatkan, diisi lagi, dilewatkan, dirubah lagi, diisi lagi ya. Oke, sudah? Mohon Atau izin terakhir, Ibu. ya, satu lagi, silakan. Terkait tes yang tambahan dari Ya, Kementerian Agama itu kan ada moderasi beragama. betul. Nah, dari soal moderasi beragama itu apakah masuk jadi 145 soal itu Tidak atau ada. gimana, Ibu? Berbeda lagi, Pak. Itu Oh, tes berarti selanjutnya. lanjutan ya? Ya, lanjutan. Habis ini Oh ya, Bapak lulus ya. Setelah itu ada moderasi. Kita bikin bimbel lagi ya, Pak ya. siap. Nanti didaftar lagi ya. Yo, Siap, setuju. kasih tahu teman-teman yang lain. Seluruh Satker Kemenak langsung bimbel di RF. Ruang fokus. Akhirnya jadi fokus. Menang jadinya. Alhamdulillah. Lulus ya. Promosi Amin. kita. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Bagus pertanyaannya, Pak. Udah ya. Sudah waktunya udah mau setengah 6 ini. Kalau ada pertanyaan silakan di grup ya. Jadi grup ini tidak kita bubarkan. Sampai Anda semua mendapatkan NIP. Ingat ya.
teman-teman insya Allah akan mendapatkan NIP. Makanya harus banyak belajar, banyak nanya, banyak koordinasi, komunikasi sama teman, ya. Oke, ada fungsinya grup ini, artinya teman-teman itu ada komunikasi. Misalnya nih, aku besok tanggal sekian tes, aku besok tanggal sekian tes, apa aja yang keluar? Dikasih bocoran. Kan enak ya dikasih bocoran sama teman. Kamu apa tesnya? Penata layanan operasional kamu apa? Begitu. Jadi kan kita saling ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Apa udah ya selesai ya? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak atas atensinya di ruang bimbel ini. Next akan ada ya, insya Allah dengan soal moderasi ditunggu aja ya. Mohon maaf atas apa yang saya ngajar dari tadi itu mungkin ada sesuatu tindakan sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya minta maaf dengan tulus. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman lulus diangkat menjadi ASN tahun ini ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang tidak lulus. Dan skornya alhamdulillah setelah dari bimbel ini banyakkan di atas 400 ya. Teman-teman insya Allah di atas 400 akan menemukan suatu tiket untuk bisa ke seleksi moderasi beragama. Minggu depan katanya bocorannya. Moderasi beragama. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ika yang Terima kasih sudah Mbak. Buat ngajar kita dari Terima kasih, Bu. yang sudah mengantarkan kita sampai jam 5, nggak berasa ya, 17.20. Saking semangatnya mentor kita menyampaikan materi. Baik teman-teman sekalian, saya mengingatkan kembali, silahkan mengisi eh, link absensi yang sudah ada di kolom Zoom kita, chat Zoom kita. Kemudian kami ingatkan juga, misalnya teman-teman ada yang berasal dari Satker Kementerian Agama, insya Allah saya mengingatkan kembali kalimat dari Mbak Ika, kita akan mengadakan bimbel untuk tes moderasi beragama. Insya Allah minggu ini juga kita akan eksekusi bimbel itu, jadi kemudian mohon disampaikan yang sudah ikut silakan daftar lagi, yang belum ikut mohon disampaikan kita ada bimbel ruang fokus. Kemudian juga senantiasa menjaga kesehatan karena sebentar lagi teman-teman akan ikut tes. Ini musim hujan, kami ingatkan kembali semangat belajarnya. Setelah ini kita akan tutup ruang fokus kita ini, bimbel kita ini, dan kemudian nanti kita akan foto bersama. Saya selaku host dan moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada mentor kita dan juga para peserta yang hadir. Tadi saya lihat sampai 114 peserta yang stabil ada. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf dan mohon dimaafkan kami selaku moderator dan juga pelaksana bimbel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator ini Waalaikumsalam. itu dulu, difoto dulu, difoto. Ya, kita foto Difoto. sesi bersama. Ya. Mohon kesediaannya agar Ya. bisa menyalakan kamera. Kita ada 5 slide. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Slide kelima 1, 2, 3. Baik, terima kasih. fotonya di-share di grup ya, Pak. Ya, Ya. nanti di share grup. Dan Ya, juga terima nanti kasih ya Bapak Ibu. Makasih Ya. banyak ya. Selamat ya. Yang tes selamat ya. Semangat ya. Mudah-mudahan Sama-sama dimudahkan. Ibu. Mohon doanya besok kita tes di Surabaya. Ya, Sukses semua Bu. mudah-mudahan ya. Baik Ibu, Bapak, terima kasih banyak. Saya leave meeting dulu ya. Assalamualaikum semuanya. Dadah, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertemuan kita pada sore hari ini saya sudah rekam, nanti saya akan share link YouTube-nya. Baik. Oke, siap.